Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita boleh jumpa lagi pada pagi hari ini untuk merenungkan firman Tuhan edisi Selasa 13 Juli 2021 dengan judul Petiklah keteguhan hati dari keadaan dingin orang lain. Petiklah keteguhan hati dari keadaan dingin orang lain. Matius 24 ayat 12 dan 13. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Suasana pun juga sudah dikotori oleh dosa. Segera umat Allah akan diuji oleh api pemeriksaan, dan sebagian besar dari orang-orang yang sekarang tampak tulen dan benar akan ternyata logam yang palsu. Gantinya dikuatkan dan diteguhkan oleh perlawanan, ancaman, dan hinaan. Mereka dengan kecut akan mengambil tempat di pihak oposisi. Janji Tuhan berbunyi, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati. Pengadilan Allah sudah ada di dunia ini, seperti tampak dalam angin ribut, banjir, topan, gempa bumi, bahaya di darat dan di laut. Aku ada yang besar itu sedang berbicara kepada orang-orang yang membatalkan hukumnya. Apabila murka Allah dituangkan atas bumi, siapakah yang akan dapat bertahan? Sekaranglah waktunya bagi umat Allah menunjukkan diri mereka setia kepada prinsip. Apabila agama Kristus dianggap kejijikan, apabila hukumnya dihinakan, pada waktu itulah semangat kita harus berkobar dan keberanian serta keteguhan hati kita paling pantang mundur. Berdiri membela kebenaran dan keadilan apabila kebanyakan orang meninggalkan kita. Menjalankan peperangan Tuhan apabila para sang juara sedikit. Inilah yang akan menjadi ujian kita. Pada waktu ini kita harus mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin, keteguhan hati dari kekecutan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka. Kapten keselamatan kita akan menguatkan umatnya untuk peperangan di mana mereka harus bertempur. Sekaranglah waktunya apabila kita harus berhubungan erat dengan Allah, agar kita boleh disembunyikan apabila kehangatan murkanya dituangkan atas anak-anak Adam. Semua orang yang mau mengumpulkan kehangatan dari orang-orang lain yang berhati dingin, keberanian hati dari pendurhakaan mereka, dan kesetiaan dari pengkhianatan mereka akan menang dengan pekabaran malaikat yang ketiga. Baik saudaraku, kasih kebanyakan orang akan semakin dingin. Dan ini dicatat dalam Matius pasal 24 sebagai tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali atau tanda-tanda akhir zaman, yaitu kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin, kedurhakaan akan bertambah-tambah. Ini oleh karena dikotori oleh dosa. Maka untuk melihat semuanya itu akan muncul orang-orang yang betul-betul setia kepada Tuhan. Dia akan memiliki iman yang murni dan dia akan tampil unggul pada waktu itu nanti, dibanding dengan orang-orang yang kelihatan saleh, yang kelihatan benar, tetapi pada akhirnya mereka menyembunyikan semuanya di balik jubah kemunafikan. Dan panggilan kepada kita pagi hari ini, mari kita tetap setia kepada Tuhan. Mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Kita setia kepada Tuhan agar pada waktu Tuhan datang pada kali yang kedua kita boleh diselamatkan. Dan pada hari ini, pada saat ini, pada hari-hari yang akan datang, kita akan memiliki iman yang kuat, keteguhan hati yang kuat, teguh di dalam Tuhan. Iman kita sulit atau tidak gampang untuk goyah. Di bagian terakhir di sini ada kalimat pekabaran malaikat yang ketiga. Ini berhubungan dengan Wahyu pasal 14 tentang Injil kekal. Kita sebagai orang Kristen kadang hanya dapat mengatakan atau mengerti tentang Injil, berita tentang Injil. Berita tentang Injil adalah berita tentang Yesus. Tetapi kita lupa untuk memberitakan apa yang Yesus lakukan di atas dunia ini, apa kebiasaannya, apa yang dia ingin kita buat sebagai murid-muridnya. Kita hanya tampilkan, kita hanya menyatakan atau mengabarkan tentang Yesus, tetapi kita lupa apa yang Yesus ajarkan. Bahkan orang Kristen sendiri yang mengaku pengikut Yesus tidak menerapkan, tidak menghidupkan
apa yang Yesus inginkan dalam kehidupannya. Salah satunya adalah Lukas 4 ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia pergi ke rumah ibadat, hendak berdiri dan membacakan dari Alkitab. Salah satu kebiasaan yang hilang dalam cerita Yesus, ketika Yesus hilang dari cerita Alkitab di usia di atas 12 tahun hingga kemudian dia dibaptis oleh Yohanes. Kebiasaan yang muncul dalam Alkitab adalah Yesus selalu pergi ke rumah ibadat pada hari Sabat. Bukan sebagai kebiasaan seorang Yahudi, tetapi merupakan tuntutan di dalam Kejadian pasal 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga, bahwa setelah penciptaan itu Allah menjadikan hari Sabat untuk setiap orang yang mau menyembah Allah dalam identitas Allah pencipta langit dan bumi. Benar, tujuan penyembahan itu kepada Allah pencipta, yaitu Allah Tuhan atas hari Sabat. Dalam Markus 2 ayat 27 dan 28 mengatakan Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Artinya kalau kita manusia, maka Sabat dijadikan untuk kita. Tidak pernah ada perubahan. Kalau perubahan itu terjadi di dalam Alkitab, Yesus sendiri merubah perbaktian dari hari Sabat kepada hari kebangkitan dia sendiri, atau hari kebangkitan Yesus itu sendiri. Maka Yesus perlu menyatakannya bahwa Sabat sudah dirubah kepada hari kebangkitannya. Tetapi selama itu tidak pernah ada kata di dalam Alkitab, maka Yesus tidak pernah berubah. Kalau Yesus berubah untuk apa kita menyembah, untuk apa kita percaya kepada Yesus yang berubah itu? Tentu Yesus tidak pernah berubah. Sekali Sabat itu adalah merupakan petunjuk tentang Allah pencipta langit dan bumi, maka itu penting. Ingat, bahkan di dalam pengakuan iman rasuli juga berkata bahwa Allah, dalam bagian pertama, Allah yang disembah, aku percaya kepada Allah, Allah Khalik atau Allah pencipta. Maka identitasnya kembali lagi pada Kejadian pasal 2 ayat 1-3 terkait dengan hari Sabat, hari kudus Tuhan. Tuhan memberkati pekabaran kita di pagi hari ini. Mari kita memiliki iman yang kuat, teguh di dalam Kristus sampai Yesus datang. Silakan tutup di dalam doa. Doakan kita semua, doakan media ini biarlah dapat menjadi berkat selalu dalam kehidupan kita. Dan sampai jumpa besok. Shalom.